Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasihat yang ketujuh, Nabi Dawud alaihi salam, beliau berkata, Uhiya fi zaburi haqqun 'ala al-'akiri alla yashtaghila illa bi thalathin tazawwudun li ma'adin wa mu'natun li ma'ashin wa talabu ladzatin bi halalin. Uhiya fi zaburi Uhiya fi zaburi, Allah telah menurunkan wahyu dalam kitab Zabur bahwasanya haqqun 'alal 'aqili, kewajiban atau suatu kewajiban bagi orang yang berakal, alla yashtaghila illa bi thalathin, hendaknya ia tidak menyibukkan dirinya kecuali dalam 3 hal. Kalau orang itu berakal, seharusnya kesibukan dia tidak lepas dari 3 hal ini. Yang pertama, tazawwudun li ma'adin, menyiapkan bekal, menambah perbekalan, memperbanyak perbekalan, li ma'adin, untuk kampung yang akan dituju, kampung tempat kembali menuju kampung akhirat. Yang kedua, mu'natun li ma'ashin, mencari belanja, nafkah, keperluan, li ma'ashin, untuk kehidupan dia sendiri dan orang-orang yang harus dia tanggung keperluannya. Yang ketiga, talabu ladzatin bihalalil, mencari kenikmatan hidup dengan cara yang halal. Yang seharusnya bagi orang yang berakal yang harus diusahakan, pertama kali senantiasa sibuk menyiapkan bekal dia menuju kampung akhirat, karena kampung akhirat itulah tempat kembali dia, sedangkan dunia adalah tempat yang akan dia tinggalkan. Sibuk dalam ibadah, seluruh apapun yang ia kerjakan, yang difikirkan bagaimana ini semuanya menjadi bekal untuk menuju kampung akhirat. Bukan hanya dalam urusan ibadah dan dakwah saja, karena memang amal agama ini rangkaian daripada imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Keimanannya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarah, pergaulannya, akhlaknya, sifat hatinya, ini semuanya bisa menjadi bekal menuju kampung akhirat. Ketika kalau orang sudah banyak yang paham kalau sholat itu adalah bekal ke akhirat, dakwah bekal ke akhirat, mudah difahami. Tetapi kita juga perlu meluaskan, memahami bahwasanya bekal ke akhirat tidak harus dengan itu saja, akan tetapi muamalah-muamalah yang kita lakukan, muasyarah, bergaul dengan teman-teman kita sesama muslim khususnya, ketika kita lakukan dengan tertib syariat dan juga dengan niat yang benar, itu pun juga akan menjadi bekal menuju kampung akhirat. Dalam hadis, dalam fadilah zikir sering kita dengarkan, nanti penghuni surga, calon penghuni surga, ketika mereka melihat
kenikmatan surga sebagai balasan amal mereka di dunia. Yang mereka sesalkan adalah adanya waktu-waktu yang terlewatkan tanpa diri dengan zikrullah. Maka sebagian dikisahkan seorang ulama saking cintanya kepada ilmu dan betul-betul menjadikan ilmu sebagai bekal untuk menuju kampung akhirat. Kalau beliau ke jeding atau ke WC sebelum masuk pesen santrinya untuk baca kitab itu keras sampai kedengaran di WC, di jeding, sehingga walaupun dia di jeding tapi terus mendapatkan kefahaman ilmu dan yang lainnya. Apapun yang dipikirnya bekal ke akhirat. Maka dalam amal agama, kalau dalam kitab fikih ada bab muamalah. Untuk apa? Supaya muamalah kita ini kita atur sesuai tertib syariat, sehingga usaha kita, kerja kita ini bisa menjadi bekal menuju kampung akhirat. Ada bab munakahah, pernikahan. Ada tertib agama dalam bab nikah, supaya kita mengatur pernikahan keluarga kita sesuai tertib syariat, sehingga itu semuanya menjadi bekal menuju kampung akhirat. Sebenarnya kehidupan kita 24 jam, entah itu makan, berjalan ke sawah, ke kantor. Ketika kita atur dengan tertib yang benar, niat yang benar, itu semuanya bisa kita jadikan bekal menuju kampung akhirat. Cuman permasalahannya itu kita kurang bisa menjaga niat, kurang memperhatikan tertib syariat, sehingga apa yang kita lakukan belum bisa menjadi bekal menuju kampung akhirat. Jangankan urusan yang zahirnya duniawi, kadang urusan agama pun kita terlena menjaga niat kita. Dikisahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah suatu ketika beliau menjadi khalifah pada musim haji. Selesai ibadah haji, waktu haji habis, seluruh orang ajam disuruh segera pulang. Orang-orang ajam, non Arab disuruh segera pulang, cepat pulang, cepat pulang. Nampak suatu hal yang aneh, ini di Masjidil Haram kok malah suruh cepat-cepat pulang. Karena waktu habis suruh cepat-cepat pulang. Kurang lebihnya beliau menjelaskan, beliau khawatir kalau orang-orang ajam, khususnya waktu itu sudah lama tinggal di Masjidil Haram, rasa takzim dengan Masjidil Haram, rasa sifat mengharapkan pahala bekal ke kampung akhirat di Masjidil Haram hilang. Ketika hilang, akhirnya tidak menjaga adab, akhirnya bukan dapat kebaikan, malah dapat keburukan. Fitrah seorang manusia, dikatakan para ulama, kullu jadid ladid. Suatu hal itu kalau baru terasa nikmat, penuh dengan kesemangatan. Tapi kalau sudah lama timbullah sifat kebosanan. Ini fitrah seorang manusia. Begitu juga dalam amal agama, ada masa-masa seseorang itu semangat, ada masa-masa seseorang timbul fatrah, loyo. Kita sendiri merasakan ketika awal-awal dakwah, seluruh sunnah-sunnah dijaga betul. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab taklim diperhatikan betul awal-awalnya. Tapi ketika sudah lama, oh ini adab, enggak harus seperti itu. Oh ini sunnah saja. Timbul rasa kurang takdim. Maka itulah yang perlu kita waspadai. Memang termasuk godaan syaitan, senantiasa menggoda supaya lalai dalam beramal, khususnya urusan niat dan adab. Maka kalau dalam dakwah, sebelum amalan senantiasa mudzakarah adab, sebelum taklim adab taklim. Walaupun setiap hari taklim selama 4 bulan, dia tetap adabnya dibaca. Sebelum jauhlah, walaupun sudah hafal orang lama semuanya, tetap semuanya harus menjaga adab-adab mudzakarah dulu. Supaya apa? Terjaga kelurusan niat, adab dalam beramal. Dan supaya kita senantiasa amal yang kita lakukan
walaupun dohirnya itu bukan ibadah seperti dohirnya kerja dunia, tetapi bisa menjadi celengan untuk akhirat. Bagaimana ketika fikir kita ini senantiasa fikirnya akhirat? Seorang wali Allah yang masyhur, Syekh Ibrahim Ibnu Adham, beliau itu seorang wali Allah yang masyhur, di mana-mana dikenal, di seluruh penjuru daerah umat Islam, negeri Islam semuanya mengenalnya. Sampai zaman sekarang pun beliau dikenal. Tapi banyak juga orang yang belum tahu wajahnya seperti apa. Pernah suatu ketika, kadang-kadang dikisahkan ulama, kerja beliau itu bermacam-macam. Kadang kerjanya nyari kayu, kadang jadi buruh tani, kadang petani, kadang bermacam-macam. Pernah suatu ketika beliau kerja sebagai seorang petani, tanam, padi dan sebagainya. Suatu ketika kawannya ini lewat, lihat itu, kasihan, masa seorang wali Allah kok sibuk ngurus sawah. Mbok yo sibuk di masjid, ngajar, didik umat, dakwah gitu, di sawah saja, kasihan. Maka temannya ini, sebelum Syekh Ibrahim datang ke sawah, temannya datang duluan ke sawah. Dia menggunakan doa untuk ngurus sawahnya. Datang ke sawahnya Syekh Ibrahim, dia doa, ya Allah ya, dengan waktu yang sekejap tiba-tiba seluruhnya dengan karomah dia, Nusratullah, padi itu panen sendiri. Jadi benih gabahnya itu terputus sendiri, jalan numpuk sendiri. Ketika Syekh Ibrahim datang ke sawah, kaget, loh kok sudah ada yang manen, siapa ini? Maka kawannya cerita, saya tuh kasihan lihat kamu, kok seorang wali Allah sibuknya di sawah seperti orang biasa. Maka tadi saya doa supaya segera selesai sehingga kamu sibuk di masjid. Kata beliau, oh kamu ini nggak paham, saya ini ke sawah supaya saya ini tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi sawahnya pun dijadikan ladang bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bakal menuju kampung akhirat. Maka ketika seseorang tuh fikirnya tuh fikir akhirat, kemudian punya ilmu yang memadai, maka apapun bisa menjadi bekal menuju kampung akhirat. Maka yang perlu kita usahakan pertama, bagaimana fikir, merasa kalau senantiasa akan balik ke akhirat ini tidak akan hilang dari diri kita. Ketika fikir ini ada, maka apapun yang difikirkan bagaimana bisa menjadi bekal kampung akhirat. Kemudian yang kedua, bila tahapan pertama fokus sibuk menuju kampung akhirat. Yang kedua, mencukupi nafkah diri sendiri dan keluarga. Gunakan waktu bekal menuju kampung akhirat. Yang kedua, untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga, sehingga tidak timbul tomak berharap kepada yang lainnya. Hati manusia, derajat manusia berbeda-beda. Ada yang tawakalnya sudah sangat-sangat tinggi, sehingga urusan rezeki dia sudah tawakal ala Allah, qanaah dengan yang ada tanpa minta-minta kepada siapapun. Ada seorang ulama dikisahkan, dia ini sibuk belajar, saking sibuknya belajar dan mengajar sehingga kerja tidak bisa, kesulitan urusan nafkah sendiri-sendiri. Tapi dia menyembunyikan hajat dia di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap dia ini orang yang berkecukupan kehidupannya. Padahal dia penuh dengan kelaparan, makan makanan yang sangat-sangat sederhana. Suatu ketika, karena saking laparnya, beliau ketika orang-orang sudah sepi di rumah masing-masing, nggak ada yang keluar, beliau pergi ke tempat sampah, mencari kulit semangka. Kulit semangka yang dibuang ke sawah, bak sampah itu dikumpulkan, dicuci, dibersihkan, dikikis lagi, kemudian dimakan. Suatu ketika ada seorang budak buang bak sampah, lihat, Masya Allah, ternyata si fulan ulama besar ini hidup dengan penuh kesusahan. Maka dia lapor kepada tuannya,
ternyata tuannya ini kawan setia ulama ini, maka dia langsung ngasih hadiah keperluan yang banyak sekali. Tetapi untuk menjaga diri, beliau tetap tidak mau menerimanya, lebih senang dengan hidup yang sederhana asalkan bisa fokus ibadah tawajuh kepada Allah Ta'ala. Memang ada orang yang tingkatannya seperti itu, tapi kebanyakan manusia kalau nggak usaha, nggak kerja, ini biasanya hatinya timbul tumak kepada makhluk. Maka diatur waktunya, selain menyibukkan diri kepada Allah Ta'ala, bekal menuju kampung akhirat, menggunakan sebagian waktu untuk kerja, menafkahi diri sendiri dan juga orang-orang yang wajib dinafkahi sesuai keperluan yang ada, tidak terlalu berlebihan, tidak berlebihan. Para sahabat radhiyallahu anhu dikisahkan di Hayatus Sahabah seperti Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal dunia beliau sedih menangis. Ditanya kenapa menangis, beliau mengatakan saya ini sudah berlebihan dalam mencukupi keperluan hidup saya, katanya. Keadaan saya ini tidak seperti keadaan di zaman saya hidup bersama Rasulullah. Setelah beliau meninggal dunia, di total itu ternyata harta warisnya cuman beberapa dinar, kemudian peralatan rumah, kemudian rumah yang sangat mepet dengan bentuk tubuh dia, kecil sekali. Itu pun sudah beliau menganggap ini melebihi keperluan pokok hidup dia. Saking mereka menyederhanakan dalam urusan dunia, keperluan hidup. Kemudian tingkatan yang ketiga, kalau kita belum bisa hidup sederhana, masih ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka dalam agama juga ada solusinya. Memang ada sebagian itu sukanya tuh hidup sederhana, tidak suka yang mewah seperti para sahabat. Seperti kalau zaman-zaman akhir ini Maulana Zakaria yang marang Fadilah Amal. Beliau bercerita dalam autobiografi itu, dikisahkan Maulana Zakaria menceritakan termasuk didikan ayah saya sejak kecil itu, saya itu dididik kantong kering. Jadi nggak bisa kok ada uang sore hari, kok ada uang di kantong tuh nggak bisa. Pokoknya harus habis disedekahkan. Kemudian didikan ayah saya ini dididik tidak suka memakai baju yang mewah. Sejak kecil dididik seperti itu. Pernah kata beliau suatu ketika saya masih kecil, saya mondok. Karena mondok ya pakaiannya ya pakaian sangat sederhana, lama nggak disetrika, kadang nyuci pun juga ala kadarnya, yang warnanya putih jadi coklat, yang dulu bagus klimis sekarang sudah ngepir. Ketika saya pulang waktu itu ayah saya masih di pondok. Ayahnya mungkin kalau teman-teman ke Nindomuddin mungkin sebelum pulang izin ziarah ke Saharampur, pondoknya Maulana Zakaria di sana. Biasanya kalau naik bis kurang lebih 3 jam di Saharampur. Nanti dari pondok itu kurang lebih kalau jalan kaki 10 menit sampai 15 menit ada rumah kecil punyanya Maulana Zakaria. Nanti di lantai 2 ada ruangan kecil ukuran 3x3 atau 3x4 tempat mengarang Fadilah Amal beliau. Kecil beliau rumahnya. Dan Maulana Zakaria cerita, ketika saya pulang, ibu saya, bibi saya tuh nangis. Lihat saya kok pakaiannya Masya Allah kumuh, ngepir. Maka oleh bibi saya tuh saya dibuatkan pakaian yang bagus, sepatu bagus. Suatu ketika ayah saya pulang kaget, lihat kemarin di pondok pakaiannya Masya Allah, sekarang pakaiannya Masya Allah kelihatan bagus sekali. Maka ayah saya baru masuk itu saya langsung dipanggil, coba sini, Masya Allah pakaiannya bagus sekali, siapa yang buatkan? Dipuji-puji, bibi, oh bagus sekali, coba sepatunya kok bagus juga, saya pinjam sepatunya, coba lepas satu, dilepas. Ketika sepatu dikasihkan oleh Maulana Zakaria kepada ayahnya Maulana Yahya, dipegang. Setelah dipegang digunakan untuk menempeleng Maulana Zakaria sendiri, ada 100 lebih kurang lebih ditempeleng nggak keren. Mulai semenjak itu saya trauma memakai pakaian yang mewah katanya.
ketika ayah beliau meninggal dunia, maka beliau termasuk ulama yang di India menjadi pamor ulama andalan di India. Maka banyak pejabat-pejabat yang ngasih hadiah kepada beliau. Pokoknya hadiah kok pakaian itu mewah, nggak akan dipakai, dihadiahkan lagi kepada orang lain. Tapi kalau bahannya itu sederhana, malah beliau pakai. Ada sebagian wali-wali Allah itu yang sifatnya seperti itu. Tapi umumnya manusia, termasuk diri kita sendiri, yang pengen apa-apa itu yang makanan yang enak, yang mewah, dan yang lain. Dalam agama tidak dilarang, boleh. Tapi ada ketentuannya, bihalalin, harus dengan cara yang halal. Di sini kata-kata bihalal yang ditekan adalah ketika mencari kenikmatan dunia. Padahal untuk keperluan sehari-hari juga memerlukan perkara yang halal. Tetapi yang paling ditekan di sini urusan kelezatan dunia. Kenapa? Karena umumnya biasanya ketika seseorang itu sudah apa-apa harus mewah, ini menjaga diri dari halal lebih berat daripada kehidupan sederhana. Hidup dengan kehidupan sederhana lebih mudah menjaga kehalalan daripada hidup dengan kemewahan. Maka di sini ditekan kuat, ketika hendak merasa hidup dengan kemewahan, kelezatan, boleh, dalam agama tidak dilarang. Tapi perlu diingat, semuanya harus dengan tertib yang halal. Karena dalam sejarah pun juga terbukti, sahabat itu juga ada yang kaya, para anbiya juga ada yang kaya, tetapi mereka betul-betul memperhatikan kehalalannya, bahkan barokahnya semuanya difikirkan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyatun." Ini ada 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Wa thalathun muhlikatun. Ada 3 perkara yang membahayakan diri seseorang. Kalau 3 hal ini salah satu ada pada dirinya, khawatir dia mudah terjerumus dalam jurang kehancuran. Wa thalathu darajat, ada 3 hal yang akan meninggikan derajat seseorang. Wa thalathun kaffaratun. Kalau harokatnya mungkin perlu dibenarkan, thalathun darajatun wa thalathun kaffaratun. Wa thalathu darajat, lafaznya memang betul seperti ini. Thalathu darajat wa thalathu kaffarat. Ada 3 hal yang akan meninggikan derajat pelakunya. Kemudian terakhir ada thalathu kaffarat, ada 3 hal yang akan menebus dosa-dosa seseorang. Apakah 3 hal yang akan menyelamatkan seseorang dari kemaksiatan, dari siksa Allah Ta'ala? Fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan, kalau diterjemahkan dimanapun dan bagaimanapun. Ini kalau di Arabnya fisri, ketika dalam keadaan sendirian, sembunyi-sembunyi. Wal alaniyah, ketika terang-terangan banyak orang. Kalau di sini kan dimanapun, bagaimanapun, ini maksudnya. Tapi kalau terjemah perlafatnya, khasyatullah, takut kepada Allah, fisri, ketika sunyi-sunyi, sendirian. Wal alaniyati, dan ketika ramai banyak orang, banyak diri atau dilihat orang. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Kalau ini bukan menghemat dalam pengatur penghidupan. Al-qasdu,
sedang, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu berlebihan, sedang dalam mengatur kehidupan. Fil faqri, baik dalam keadaan fakir, wal ghina, ataupun dalam keadaan kaya. Yang ketiga, wal adl, bersikap adil. Fir ridha wal ghadab, fir ridha dalam keadaan senang, wal ghadab dalam keadaan marah. Tiga sifat, kalau tiga hal ini ada dalam diri kita, kita akan mudah sekali menjaga dari kemaksiatan, akhirnya selamat dari siksa Allah Ta'ala. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sendirian, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Di sini kata Imam Nawawi, ketika sembunyi-sembunyi disebutkan lebih dulu daripada kata-kata secara terang-terangan. Karena ketika seseorang itu sendirian memerlukan ketakwaan yang lebih supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Berbeda halnya ketika kumpul dengan orang lain. Menjaga diri dari kemaksiatan ini lebih mudah. Mungkin karena takut dengan teman, malu dan yang lain, mudah. Tetapi ketika sendirian, ini seseorang ketika keimanan tidak betul-betul kuat akan terjerumus dalam kemaksiatan. Mudah, keberanian itu ada. Maka di sini disebutkan takut kepada Allah secara sembunyi-sembunyi ditaruh lebih awal daripada kata-kata terang-terangan. Ketika seseorang itu sendirian memerlukan ketakwaan yang harus betul-betul kuat supaya tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Kadang-kadang atau mungkin banyak kadang-kadang seseorang itu di hadapan manusia kalau kumpul dengan temannya seperti orang yang Masya Allah, orang alim seperti wali Allah. Ketika temannya baik, kumpul dengan orang-orang baik. Tapi ketika sendirian, tidak ada orang yang dia segani, mulai itulah bujukan setan datang. Tidak ada rasa segan dengan siapapun. Akhirnya mulai bermaksiat ini dan itu. Buka HP, awalnya lihat pengajian, kemudian lama-lama berentek kemana-mana. Tapi kalau ada temennya nggak berani buka, tapi kalau sendirian berani. Awalnya pengen iseng. Awalnya niatnya bagus. Nah itulah godaan syaitan. Maka memerlukan ketakwaan yang lebih supaya mampu. Bagaimana supaya seseorang itu bisa takut kepada Allah? Ketika seseorang ini betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, takut akan betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, betul-betul faham betul bagaimana akibatnya ketika Allah Ta'ala sudah murka dengan seseorang. Ketika seseorang itu belum kenal betul akan kehebatan Allah Ta'ala, bagaimana ngerinya jika Allah Ta'ala murka, maka sulit untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana supaya kita kenal dengan Allah Ta'ala? Kita baca Al-Quran. Kita lihat di Al-Quran diceritakan sejarah bagaimana kengerian, kedahsyatan bila Allah Ta'ala sudah murka kepada suatu kaum. Tidak perlu mendatangkan malaikat, di sekeliling pun semuanya bisa menjadi bala tentara Allah untuk kehancuran seseorang bila Allah Ta'ala sudah murka. Kita perlu selain mushaf Al-Quran yang ada, karena latar belakang kita ini ya galengan bin galengan, keturunan orang awam bin orang awam yang nggak tahu agama, bahasa Arab juga ala kadarnya. Perlu kita ini punya terjemah Al-Quran yang standar.
Kalau bagus, kalau mampu terjemah tafsir, ada tafsir jalan sekarang kan sudah banyak. Selain kita membaca Al-Quran secara lafadz Arab, kita juga perlu membaca terjemahnya. Memang di Al-Quran ada cerita hukum-hukum yang kita mungkin belum bisa memahaminya, hanya difahami para alim ulama. Tetapi di Al-Quran banyak cerita, banyak nasihat-nasihat yang ini bisa difahami oleh siapapun yang baca. Dengan sering kita membaca Al-Quran, khususnya yang cerita ulahu zaman-zaman dahulu, bagaimana umat zaman dulu gara-gara maksiat diazab Allah Ta'ala. Ada sebagian mereka siksaannya bermacam-macam. Ada yang zaman Bani Israel, gara-gara mereka maksiat Allah rubah jadi sebagian jadi kera, ada yang dirubah menjadi babi. Akhirnya dalam 3 hari mereka pada mati semuanya. Ada sebagian mereka ditenggelamkan dalam bumi. Ada sebagian mereka datang malaikat teriak kemudian semuanya mati. Ada sebagian dari mereka Allah azab apapun yang di depannya yang akan dia minum atau dia gunakan berubah menjadi darah. Di mana ada air kok pengen diminum langsung berubah jadi darah. Nah, perlu kita mendengarkan nasihat langsung dari Al-Quran. Bagaimana kedahsyatan bila Allah Ta'ala murka, sehingga dalam hati timbul rasa takut kepada Allah, sehingga tidak berani maksiat baik secara sendirian maupun di hadapan orang lain. Selain itu tentunya kita juga perlu berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berilah saya rasa takut kepada Engkau yang akan menghalangi saya dari maksiat kepada Engkau. Kadang kita ini doa, seluruh doa dihafalkan, cuman satu masalahnya, yang dibaca bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Akhirnya kadang doanya tuh mengerikan, tapi karena nggak tahu artinya santai-santai saja. Nah, maka kalau masyayikh kita, guru-guru yang di Temboro, Yubed, para masyayikh itu kalau doa ada Arabnya, ada Indonesianya. Pelajaran bagi kita, kalau doa itu berarti tidak harus berbahasa Arab. Kadang masyayikh itu kalau doa lebih banyak bahasa biasa ya daripada Arabnya. Doa Arab ya penting, lebih-lebih kalau doa itu warid dari Nabi. Tetapi kalau kita tidak paham, ya perlu kita menambahkan doa-doa dalam bahasa kita. Yang penting jangan dalam sholat. Kalau dalam sholat dilafadzkan ya nanti sholatnya batal. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal hina. Senantiasa hidup sedang, baik dalam keadaan miskin, fakir, ataupun dalam keadaan kaya. Fitrah manusia itu biasanya kalau keperluan mepet maka timbul rasa pelit. Rasa bakhilnya, pelitnya itu wujud. Uang yang ada tinggal 100.000, keperluan sehari ya pas 100.000, itu untuk sedekah juga berat. Pengen beli jajan-jajan juga berat. Tapi ketika seorang itu kehidupan serba berlebihan, hartanya banyak, longgar, biasanya wujud sifat israf, berlebihan. Maka sifat yang bagus adalah at-tawassul wal qasdu, sedang. Ketika fakir tetap mengikuti standar umumnya, ketika harta melimpah juga mengikut standar, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, baik keadaan miskin maupun keadaan kaya. Hal ini akan memudahkan kita untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Ketika seseorang itu tidak bisa menjaga hidup sedang, ketika dia miskin, biasanya timbul merasa kurang, apa yang ada kurang. Akibatnya kadang-kadang sampai tingkatan berat untuk sedekah, bahkan kadang-kadang yang wajib pun berat untuk ditunaikan. Sebaliknya kadang-kadang ketika hidup itu serba berkecukupan, apa-apa ada, maka biasanya timbul israf. Akhirnya harta dibuang
dibuat mubadzir, kadang-kadang sampai tingkatan timbul dalam kemaksiatan. Maka yang bagus itu adalah hidup itu sedang. Seseorang bisa hidup sedang, baik ketika dia ini miskin ataupun ketika dia ini kaya. Kapan? Ya tentunya ketika dia punya ketakwaan. Tetapi perlu dilatih. Apa-apa itu sedang. Ketika menipis, uang yang ada menipis, dahulukan keyakinan tawakal kepada Allah bahwa setiap orang itu sudah ada rezekinya masing-masing. Sehingga ketika uang itu mepet, tetap berani hidup sedang. Biasanya sedekah istiqomah, umpamanya setiap hari Jumat kalau ke sholat Jumat bawa infak umpamanya 50.000. Ketika mepet 50.000, ketika banyak pun tetap dijaga. Ketika menjamu tamu, biasanya standarnya kalau kok standarnya untuk tamu ikromnya apa? Dibuat standar. Ketika khususnya untuk keperluan pribadi, untuk keperluan keseharian, makan, pakaian ataupun kendaraan dibiasakan serba sederhana, sedang, tidak terlalu ke bawah juga tidak terlalu tinggi. Nah, supaya bisa seperti itu, pertama harus mendahulukan tawakal kepada Allah Ta'ala, supaya ketika keadaan di bawah dari rata-rata tetap bisa hidup dengan sedang. Kemudian ketika kaya, supaya tidak timbul mubadzir, bagaimana caranya? Di antaranya perlu diingat-ingat akibat-akibat atau risiko ketika seseorang itu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubadzir itu akan mudah digelincirkan oleh syaitan. Maka dilihat efek samping risiko-risiko ketika orang itu hidup berlebihan. Diingat-ingat bagaimana hisabnya nanti di akhirat, supaya bisa hidup sedang. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil. Bersikap adil baik ketika ridho maupun ketika marah. Biasanya ketika seseorang itu hatinya senang, mudah berbuat adil. Tapi kalau marah, biasanya mudah untuk tidak berbuat adil. Karena nafsu ketika marah, biasanya nafsunya melonjak tinggi, kadang-kadang melampaui batas sehingga tidak bisa berbuat adil. Maka perlu kita mewaspadai diri kita, baik ketika senang maupun ketika marah, senantiasa kita dahulukan akal kita daripada mendahulukan nafsu. Ketika seseorang itu lebih mengedepankan nafsu daripada akal, maka dia sulit berbuat adil, lebih-lebih ketika marah. Ada 3 hal yang akan menghancurkan seseorang. Pertama, fasyuhun syadidun, kebakhilan yang sangat bakhil, sampai tingkatan jangankan yang sunnah, yang wajib pun dia tidak mau menunaikan. Dalam suatu riwayat dijelaskan, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Tapi kalau orang itu dermawan, maka dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dalam amal agama ini tidak akan lepas tuntutan dari mengorbankan harta. Ketika seseorang itu bakhil, maka dia tidak akan sempurna mengamalkan agama, karena agama menuntut untuk menginfakkan harta. Bahkan sampai tingkatan menginfakkan harta yang paling dicintainya. Ketika seorang itu ada bakhil, hal ini sangat bertentangan dengan diri dia. Maka perlu kita doa kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan dari sifat bakhil.
termasuk doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl. Ya Allah, selamatkanlah saya, lindungilah saya dari ajzi wal kasal, sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, dari sifat penakut dan sifat bakhil. Kenapa seseorang itu bakhil dengan harta yang ada pada dia? Di antaranya karena besarnya rasa cinta terhadap dunia. Ketika cinta terhadap dunia itu besar, kalau dituruti terus, tidak diobati, akan timbul sifat bakhil. Sampai tingkatan syuh, bakhil yang tingkatannya tinggi. Bakhil bertingkat-tingkat. Kalau untuk diri sendiri dia los, tapi kepada orang lain pelit. Tapi kadang-kadang sampai tingkatan untuk diri sendiri pun berat. Pengennya cuma numpuk harta saja. Bukan dia nggak mau mampu beli, tapi iman. Pengennya cuma sekedar numpuk harta. Sampai untuk diri sendiri pun dia keberatan, apalagi kepada orang lain. Untuk anaknya pun berat. Pengennya apa? Ya pengen numpuk harta. Senangnya tuh kalau buka lemari, lihat ATM isinya banyak, senang. Tapi kalau makan nggak pengen enak-enak. Bukan karena zuhud, tapi karena cinta terhadap dunia. Maka cinta kepada dunia ya perlu kita waspadai. Bagaimana untuk menghilangkan sifat bakhil? Ya kita bersihkan dari akarnya, menghilangkan sifat cinta kepada dunia. Bagaimana? Di antaranya, kalau dalam dakwah nasihat masyayikh kita korbankan dunia demi agama, maka cinta dunia dalam hati sedikit demi sedikit akan terkikis. Mengorbankan dunia demi agama, semata-mata untuk bekal nanti di akhirat. Yang kedua, sesering mungkin menengok, melihat, mendengar kampung akhirat, supaya tidak terkesan dengan dunia. Sehingga timbul bakhil ini akan dikit demi sedikit hilang dari diri kita. Yang kedua, wahawan muttaba, keinginan hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Kata Imam Ghazali, sebenarnya seorang manusia ada dua pendamping, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Yang satu membisiki untuk mengajak kepada dekat kepada Allah, yang satu membisiki untuk senantiasa mengikuti, menuruti hawa nafsu, menjerumuskan kepada kemaksiatan, kepada jurang neraka. Seseorang akan mampu mendahulukan bisikan-bisikan malaikat yang mengajak kepada kebaikan, mampu mengalahkan ajaan-ajaan dakwah-dakwahnya hawa nafsu, setan dan yang lain, ketika dia punya kekuatan. Kekuatan itu kekuatan apa? Jadi seolah-olah Imam Ghazali membayangkan, menggambarkan hati ini seperti medan perang antara dua golongan, golongan malaikat dan juga golongan hawa nafsu dan bala tentaranya. Setiap keadaan ada bisikan malaikat, ada bisikan setan dan hawa nafsu. Malaikat mengajak kebaikan, hawa nafsu mengajak keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu ya kebanyakan mengajak kepada keburukan. Maka untuk mendahulukan ajaan-ajakan malaikat kebaikan, maka perlu kekuatan yang namanya nur keimanan, cahaya keimanan. Dengan cahaya keimanan, seseorang akan mudah mengikuti tuntutan-tuntutan, ajaan-ajakan, bisikan dari para malaikat. Yang kedua, diantaranya ketika memang dia sudah melatih, membiasakan mengalahkan nafsu. Ketika seseorang itu sudah terbiasa kalah dengan hawa nafsu,
maka lama-kelamaan dia akan lemah, sehingga sampai tingkatan apapun keinginan nafsu dia akan ikuti. Hawan muttaba, keinginan hawa nafsu senantiasa diikuti. Imam Bushairi beliau mengatakan, wa nafsu kaftifli ing tumilu, nafsu itu bagaikan anak kecil yang menetek. Kalau anak kecil ini nggak disape, ya sampai besar pun dia akan netek terus. Tetapi ketika anak kecil ini disape, awalnya nangis, tapi lama-lama dia sudah terbiasa. Begitu juga seseorang ini akan mampu mengalahkan hawa nafsu kalau dia berani memeranginya. Awalnya memerangi hawa nafsu itu berat, seperti anak kecil disetop dari netek ibunya, ya nangis. Awalnya mengalahkan hawa nafsu juga berat. Tetapi kalau ini nanti nggak segera dilatih, berani mengalahkan hawa nafsu, akhirnya wujudlah dalam hati sifat hawan muttaba, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Lah hawa nafsu itu sifatnya la ammaratun bisu, kebanyakan mengajak kepada keburukan. Lah kok hawa nafsu yang diikuti, ya sudah, berarti dia terus berjalan menuju keburukan. Maka perlu ada mental, tekad untuk mengalahkan hawa nafsu. Lah bagaimana caranya? Ya memang perlu latihan. Di antara amalan yang mendidik kita supaya mampu mengalahkan hawa nafsu, di antaranya didikan puasa. Puasa itu termasuk di antara hikmahnya mendidik mengalahkan hawa nafsu. Walaupun perut sudah keroncongan, sudah kelaparan, tenggorokan sudah haus, kekeringan, pokoknya kalau belum adzan maghrib tidak akan berani menyentuh walaupun satu teguk, satu tetes pun nggak berani. Nafsu pengen makan, saya ini sudah lemes, loyo, lapar, saya ini haus, minum, kasih saya air. Tidak, nunggu adzan dulu. 1 menit saja nggak apa-apa. Oh nggak bisa, walaupun 1 menit kalau belum adzan tidak akan saya kasih. Membiasakan, melatih, menekan hawa nafsu. Nah, seseorang kalau bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan mudah selamat. Tapi kalau nggak bisa menundukkan hawa nafsu, sudah dalam jurang kehancuran. Maka ada kisah zaman dulu, ada seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ini punya karomah, punya semacam, kalau seorang wali Allah semacam karomah. Maka ada seorang ulama mikir, dia ini punya kelebihan, kalau dibiarkan ini bahaya, ini nanti ini bisa jadi fitnah untuk umat Islam khususnya. Orang-orang Nasrani tambah yakin dengan kenasroniannya, orang Islam yang lemah imannya bisa terkesan, bisa keluar dari Islam. Maka dia punya pikir, gimana ini cara ngalahkannya? Sudah, satu-satunya cara harus didatangi, taskil masuk Islam supaya tidak timbul fitnah. Maka betul, maka ulama tadi mendatangi pendeta Nasrani. Dia tidak panjang lebar bayar, bicara sebentar langsung masuklah Islam kamu kalau pengen selamat dunia akhirat. Maka pendeta tadi diam sejenak, mikir merenung, ya saya langsung masuk Islam katanya. Maka ulama tadi ganti kaget, loh kok mudah sekali ditaskil katanya. Dia ganti bertanya, loh Tuan mohon maaf, kamu kan pendeta, cuma saya taskil sebentar kok langsung masuk Islam, padahal tadi malam saya juga amalan biasa-biasa saja, kok langsung masuk Islam itu kok begitu mudahnya? Yang bukan pendeta saja tuh ditaskil setengah mati, diwiriti nggak masuk Islam. Ini pendeta baru taskil sebentar langsung masuk Islam. Kenapa seperti itu? Apa kamu nggak yakin dengan agamamu? Maka dia mengatakan, kurang lebihnya saya ini sudah bertahun-tahun mendidik, tidak melatih diri untuk tidak menuruti hawa nafsu. Saya itu punya keyakinan yang namanya hawa nafsu itu pasti jelek. Kalau dituruti pasti puncaknya nanti akhir-akhirnya adalah keburukan. Maka ketika kamu taskil saya, maka saya diam sejenak. Saya ingin tahu apa keinginan hawa nafsu saya. Ternyata hawa nafsu saya mengatakan jangan. Oh berarti ini baik.
maka saya langsung masuk Islam. Dari mana saya tahu? Keinginan hawa nafsu saya. Seorang pendeta Nasrani terbiasa mengalahkan hawa nafsu, maka dia mudah masuk dalam agama Islam. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu terbiasa mengikuti hawa nafsu, puncak-puncaknya na'udzubillah tsumma na'udzubillah, iman bisa keluar dari diri seseorang. Maka puasa-puasa sunnah perlu dijaga, termasuk wasiat Rasulullah kepada seorang sahabat, saya lupa kalau nggak salah namanya Sayyidina Abu Hurairah. Beliau diwasiati Rasulullah diantaranya jangan meninggalkan sholat duha, jangan meninggalkan sholat witir sebelum tidur, kemudian jangan meninggalkan puasa setidaknya dalam 1 bulan 3 kali. Seharusnya minimalnya 3 kali. Dan 3 kali ini apa? Yang bebas. Yang penting 1 bulan setidaknya 3 hari. Supaya kita ini hikmahnya punya mental, keberanian untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi kalau terbiasa kalah, urusan sepele pun nanti kalah. Sehingga jadi permainan hawa nafsu. Nafsunya bilang tidur, tidur. Makan, makan. Bolos, bolos. Sholat, sholat. Nggak punya pendirian sama sekali. Maka perlu. Nah, sebagai ulama ngasih amalan, kalau pengen puasa 3 hari setiap bulan, ambillah ayyamul bid, hari-hari yang putih, 13, 14, 15. Tapi bebas. Selain puasa untuk melemahkan hawa nafsu. Kalau kata Imam Ghazali, nafsu ini menjadi kuat ketika makanannya juga kuat. Maka kalau nasihat Imam Ghazali, sehingga saya dalam kitab Ihya ngasih nasihat ya, kurangi makan, terutama yang bernyawa. Seseorang itu karakter dia sesuai apa yang dia makan. Kita di Indonesia ini, kita lihat orang yang paling keras di mana? Daerah timur. Daerah itu makan makanannya itu ya daging kebanyakan. Maka kalau tarbiyah, pendidikan ulama-ulama sufi diantaranya itu ya makan daging itu dikurangi, tidak terlalu banyak. Kalau dari Syekh Ubaid, tapi jangan sampai keterlaluan sehingga nggak makan daging sama sekali, itu juga kurang bagus. Kalau paling lama meninggalkan daging itu 40 hari. Dan telur sama. Tapi kalau standarnya yang normal ya tidak berlebihan, tidak kurang ya 1 Jumat sekali. Satu Jumat sekali itu standar, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Tapi kalau jarang sekali makan daging, ini juga kurang bagus. Tapi setiap hari daging terus, nafsunya nanti tambah kuat. Karena termasuk sering kita dengarkan dalam bayan, kalahnya nafsu itu kapan? Ketika tidak dikasih makan. Kadang Qiyubet kalau targiban santri, targiban sambil guyon, tapi betulan santri ketika belajar kok nafsunya tinggi, banyak puasa, masih puasa kok nafsunya tinggi, kurangi makan bernyawa. Kok masih kuat juga, porsi makannya dikurangi. Kok masih kuat juga, kurangi lagi. Sekali hari 2 kali masih kurang, masih kuat juga, ya sudah sehari sekali. Sehari 1 kali masih kuat juga, sehari 1 sendok. Insya Allah nanti lama-lama nggak kuat. Maka kalau orang-orang yang suluk biasanya tidak boleh makan bernyawa, walaupun mereka diantaranya untuk melemahkan nafsu sehingga nanti mudah diajak ibadah, tarbiyahnya itu betul-betul maksimal. Sebagian ahli fikih mengatakan binatang kalau zaman dulu kan dengan cara berburu. Binatang itu ikan dipancing, itu menunjukkan dia kena pancing itu ketika dia lalai dari Allah Ta'ala. Binatang berburu kok kenapa? Nah berarti ketika itu dia zikirnya kurang, makan makanan yang
makan binatang yang tidak berzikir mengakibatkan hati juga sulit untuk berzikir. Katanya seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Tapi ya itu kan pendapat sebagian. Tetapi ya yang paling, karena Nabi sendiri dan para sahabat mereka juga makan binatang buruan. Tapi itu kan pendapat mereka. Tapi yang jelas untuk melemahkan nafsu diantaranya tarbiyah puasa, diantara lagi makanannya itu dijaga. Karena jika secara zahir kalau nasihat Imam Ghazali ya makan bernyawa perlu tetapi jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Ya, semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, diberkahi Allah Ta'ala, tambah kebaikan untuk diri kita dan umat seluruh. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.